harus keluar dari Zoom meeting ya. Baik, jadi silahkan diaktifkan dulu kameranya. Jason bisa bantu memimpin doa hari ini, nak? Jason? Ya, Miss. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati supaya dalam belajar fisika ini kami bisa mengerti apa yang diajarin dan berkati supaya kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Amin. Baik, terima kasih Jason. Nah, Nana, untuk hari ini kita di akhir pembelajaran akan mengadakan kuis ya. Kuisnya berupa pilihan ganda di LMS. Nanti bisa dibuka di bab kemagnetan. Tapi sebelumnya silahkan perhatikan penjelasan dari Miss dengan baik, supaya kalian bisa menjawab kuis dengan baik ya. Ingat, kuis hari ini tidak ada hitungan, tapi konsep. Ya, diperhatikan apa yang Miss jelaskan. Nah, sebelum itu Miss absen dulu. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silahkan jawab hadir. Yang pertama, Alika. Hadir, Miss. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Selanjutnya, Angela. Hadir, Miss. Hadir ya. Anak-anak diaktifkan dulu kameranya ya. Nanti saat Miss share screen mungkin bisa dinonaktifkan. Tapi sekarang aktifkan dulu. Areta. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Kristo. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Darren. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Elita. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya, Jason. Hadir, Miss. Selanjutnya, Erika. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Fabio. Hadir, Miss. Selanjutnya, Gabriela, Gaby. Baik, Gaby hadir ya. Paco. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Jeremy. Hadir, Miss. Baik, Jeremy hadir ya. Kemudian, Jovan. Hadir, Miss. Jovan hadir. Selanjutnya, Karsten. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Kesia. Hadir, Miss. Selanjutnya, Lakesya. Lakesya, bisa dengar suara Miss? Lakesya, bisa dengar suara Miss dengan jelas? Baik, Lakesya sudah konfirmasi di kolom komentar ya. Selanjutnya, Niko. Hadir, Miss. Hadir ya. Lalu, Nishan. Nishan tidak hadir ya hari ini. Baik, Nishan hari ini belum masuk Zoom meeting ya. Rania. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Sevilla. Hadir, Miss. Hadir ya. Nara. Hadir, Miss. Hadir ya. Nah, jadi hari ini sudah hadir 20 siswa untuk tanggal 21 Januari 2022 ya. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke materi. Supaya nanti kalian bisa mengerjakan kuis di akhir pembelajaran. Baik,
Kalau begitu, kita langsung saja. Anak-anak sudah semuanya bisa melihat slide yang Miss tayangkan hari ini? Baik, sudah semua ya. Nah, kalau sudah semua, jadi Miss di sini akan sedikit review materi kita sebelumnya. Ya. Nah, tujuan Miss ini mengingatkan kembali karena nanti di kuis itu ada materi yang akan Miss masukkan ke dalam kuis. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai asal-usul dari magnet. Ya, kalian sudah belajar apa definisi magnet, lalu dari mana magnet pertama kali ditemukan, bentuk-bentuk magnet dan kegunaannya juga sudah menjelaskan. Ya, contohnya magnet batang itu ada di pintu kulkas. Lalu kalian sudah belajar juga mengenai jenis-jenis kutub magnet. Bagaimana interaksi antar kutub juga sudah kalian pelajari. Ya, dan kemarin atau maaf minggu lalu kalian juga sudah belajar. Ingat ya, salah satu karakteristik dari magnet adalah punya dua kutub. Jadi, kalau satu magnet itu dipotong menjadi dua bagian, maka kedua bagian tadi akan tercipta kutub baru. Ya, masing-masing bagian akan mempunyai kutub utara dan selatan. Jadi tidak ada magnet yang punya satu kutub. Harus dua kutub karena itu adalah karakteristik dari magnet. Nah, itu kalian sudah pelajari minggu lalu. Kalian juga sudah belajar mengenai bahan magnetik dan non-magnetik ya. Jadi bahan di sekitar kita itu berdasarkan sifat kemagnetannya itu bisa dibagi jadi dua. Bahan magnet dan bahan non-magnetik. Ya, kalau magnetik berarti dapat dipengaruhi oleh magnet. Nah, kata dipengaruhi ini artinya ditarik. Ya. Jadi bahan yang bisa ditarik oleh magnet namanya bahan magnetik. Bahan magnetik ini dibagi jadi dua. Ada bahan ferromagnetik, ada bahan paramagnetik. Kalau ferromagnetik itu dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Ya, dan dia dapat dirubah menjadi magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, misalnya di sini baja, ya, misalnya ambil contoh baja. Baja itu awalnya bukan magnet, tapi kita bisa rubah baja menjadi magnet karena dia merupakan bahan ferromagnetik. Ya. Lalu ada bahan paramagnetik. Ini dapat dipengaruhi oleh magnet tapi lemah, ya. Contohnya adalah mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Jadi Miss ambil contoh di sini aluminium. Aluminium termasuk bahan paramagnetik. Jadi, kalau kalian dekatkan aluminium ke magnet, itu bisa ditarik oleh magnet. Tapi, daya tariknya itu lemah. Tidak sekuat ferromagnetik. Nah, aluminium juga tidak dapat kalian buat menjadi magnet. Jadi, meskipun kalian gosok, meskipun kalian induksikan, atau mungkin kalian aliri arus listrik, tetap tidak bisa dirubah menjadi magnet buatan. Ya. Nah, itu bahan magnetik. Lalu ada bahan non-magnetik. Nah, dari kata non berarti dia tidak dapat dipengaruhi oleh magnet. Nah, bahan non-magnetik ini biasanya kita sebut dengan bahan diamagnetik. Bahan ini sulit sekali dipengaruhi oleh magnet atau dia ditolak oleh magnet secara lemah. Ya, contohnya adalah bismut, seng murni, raksa, timbal, perak, emas, dan tembaga. Nah, di sini bisa ambil contoh emas. Jadi emas kalau didekatkan ke magnet itu tidak dapat ditarik oleh magnet karena dia termasuk bahan diamagnetik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak mengenai bahan magnetik dan non-magnetik? Silahkan diperhatikan baik-baik bagaimana ciri-cirinya karena nanti di kuis akan Miss keluarkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk bahan magnetik dan non-magnetik? Sudah jelas semua? Bagaimana? Sudah jelas semua belum? Yang sudah paham, coba berikan reaksinya. Yang masih belum paham, silahkan tanyakan hal yang masih kurang kalian pahami. Baik. Kalau ada yang mau foto, silahkan difoto ya. Nah, anak-anak, materi PPT-nya ini bisa kalian download di LMS. Sudah disediakan, dan bisa kalian download untuk dipelajari. Baik, sudah selesai difoto?
Apakah sudah? Baik, kalau sudah, Miss lanjutkan ya. Nah, itu tadi bahan magnetik dan non-magnetik. Nah, seperti yang Miss jelaskan tadi, benda di sekitar kita itu ada bahan magnetik, ada bahan non-magnetik. Di sini ada bahan ferromagnetik, contohnya baja. Baja itu awalnya bukan magnet, ya. Tapi kita bisa rubah menjadi magnet. Nah, hal ini terjadi karena pada bahan magnetik, ingat ya, khusus pada bahan magnetik, itu punya partikel-partikel kecil yang disebut dengan magnet elementer. Ya, jadi ingat, khusus pada bahan magnetik itu terdapat magnet elementer penyusunnya. Nah, di sini sifat kemagnetan bahan itu bisa dipengaruhi oleh arah kutub magnetnya. Ya, minggu lalu sudah menjelaskan ini. Jadi, ini adalah yang kalian perhatikan di gambar seperti gambar bola ya, bola pantai atau bola bekel ini. Ini punya dua warna, ada warna merah, ada warna putih ya. Warna merah dan putih itu melambangkan kutubnya. Nah, awalnya baja saat sebelum menjadi magnet, keadaan magnet elementernya seperti pada gambar A ini, tidak beraturan sama sekali. Ya. Nah, kemudian jika kita ingin rubah menjadi magnet, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama digosok, kedua diinduksikan, ketiga dialirkan arus listrik. Mis ambil contoh ketika baja digosok. Digosoknya bukan dengan bahan sembarangan, tapi harus dengan magnet permanen. Ya. Ketika baja, ya, jadi misalnya ini gambar baja ya. Baja. Baja itu termasuk bahan magnetik. Jadi dia punya magnet elementernya. Nah, awalnya baja sebelum jadi magnet, arah kutubnya itu tidak searah, jadi berantakan, ada anah panahnya ke bawah. Jadi tidak sama semuanya. Ya. Nah, saat kalian gosokkan dengan magnet permanen, utara, selatan, ya, kalian gosokkan baja ini dengan magnet permanen, maka baja ini arah magnet elementernya akan menjadi terarah. Ya, jadi semuanya terarah. Jadi kalau misalnya merahnya ke kanan semua, semuanya ke kanan, putihnya ke kiri. Ya. Nah, kalau sudah mengalami perubahan arah kutub magnet elementer seperti ini, sudah tersusun rapi, maka baja bisa bersifat seperti magnet. Ya, jadi dia bisa menarik bahan-bahan magnetik lainnya. Nah, itu adalah proses di mana baja yang semula bukan magnet bisa kita rubah menjadi magnet karena keadaan arah kutub magnetnya. Ya. Nah, untuk cara buatnya nanti misalkan jelaskan di slide berikutnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai magnet elementer. Ingat ya, magnet elementer dimiliki oleh bahan-bahan magnetik. Sehingga bahan magnetik itu bisa kita rubah jadi magnet. Sudah jelas semua? Nah, di sini ada case ya. Ini setelah magnet elementer rapi, apakah seterusnya tetap rapi atau bisa kembali ke keadaan semula? Nah, jadi di sini pertanyaannya bagus ya. Nah, magnet buatan ya, jadi baja tadi kan bukan magnet. Kita gosokkan dengan magnet permanen, arah elementer penyusunnya itu tertata rapi. Nah, keadaan rapi ini tidak berlangsung lama. Ya, jadi bisa kita acak kembali arahnya dengan 3 cara. Cara pertama kita jatuhkan. Ya, jadi kalau magnet buatan ya, ini silahkan diperhatikan magnet buatan. Ya, magnet buatan kalau kalian jatuhkan terus-menerus itu sifat kemagnetannya bisa hilang. Karena arah kutubnya yang tadinya terarah itu bisa berantakan kembali. Kalau sudah berantakan, maka sifat kemagnetannya juga akan hilang. Nah, cara kedua adalah dibakar. Kalau kalian bakar sebuah magnet buatan, arah kutubnya bisa kembali ke bentuk semula, ya, tidak rapi lagi. Jadi sifat kemagnetannya juga bisa hilang. Cara ketiga adalah dialirkan arus listrik. Ketika kalian mengalirkan arus listrik, arah magnet elementernya juga bisa kembali ke bentuk semula. Ya, ingat, bisa kembali ke bentuk semula dengan 3 cara. Yang pertama dijatuhkan atau diguncangkan, yang kedua dibakar, ketiga dialirkan arus listrik.
Jadi kalau anak-anak saat kecil sering bermain magnet ya, kalau kalian perhatikan magnet yang kalian mainkan itu, kalau kalian jatuhkan terus-menerus sifat kemagnetannya lama-lama akan hilang. Ya. Mungkin ada yang sering bermain magnet saat kecil, bisa diperhatikan saat itu. Ya, sampai di sini Kesya ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah jelas semua? Sudah. Yang lainnya bagaimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai magnet? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya. Silahkan diperhatikan baik-baik supaya nanti bisa jawab soal. Nah, itu tentang magnet elementer. Nah, sekarang Miss akan jelaskan bagaimana cara kita merubah bahan magnetik. Ingat ya, ini khusus untuk bahan ferromagnetik. Kalau paramagnetik, itu tidak bisa dirubah menjadi magnet. Hanya untuk ferromagnetik. Ya. Nah, bahan ferromagnetik ini bisa kita rubah menjadi magnet dengan 3 cara. Yang pertama, kita gosok dengan magnet permanen. Kedua, kita induksikan dengan magnet permanen. Ketiga, kita alirkan arus listrik. Nah, masing-masing cara ini akan membentuk kutub, ya, kutub utara, kutub selatan. Cara menentukan kutub yang akan dibentuk, silahkan diperhatikan di masing-masing slide. Ya, Miss akan mulai jelaskan dari pembuatan magnet dengan cara digosok. Nah, untuk pembuatan magnet dengan cara digosok, ini kita perlu 2 bahan. Bahan pertama adalah magnet permanen, yang kedua adalah bahan ferromagnetik. Nah, bahan ferromagnetik itu ada beberapa ya. Jadi perlu kalian ingat, bahan ferromagnetik itu ada besi, ada baja, ada nikel, ada kobalt. Ya. Nah, yang umumnya kita pakai itu antara besi atau baja. Kalau kalian ingin membuat magnet yang tahan lama, gunakanlah baja. Kalau kalian ingin membuat magnet yang mudah dibuat, gunakanlah besi. Ya. Besi mudah dibuat menjadi magnet tapi tidak tahan lama. Kalau baja, itu proses pembuatannya sulit dan membutuhkan waktu yang lama, tetapi dia sifatnya tahan lama. Ya, Miss ambil di sini besi. Ya, misalnya besi ingin kita rubah jadi magnet. Nah, caranya menggosok itu tidak boleh sembarangan. Caranya kalian gosokkan magnet permanen ke bahan ferromagnetik dengan arah konstan. Jadi kalau kalian mulai dari kiri ke kanan, jadi harus dari kiri ke kanan. Tidak boleh dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, itu tidak boleh. Harus konstan arahnya. Jadi kalau kalian mulai dari kiri ke kanan, lalu diangkat, dibawa lagi ke kiri. Dibawa ke kanan, diangkat, dibawa kiri ke kanan. Ya. Nah, kalau dicontohkan, kalian perhatikan, misalkan buku ini besi ya, buku ini besi, lalu magnet batangnya ini pulpen yang Miss bawa, ya, atau Miss pakai hand sanitizer-nya ini, ya. Ini besinya, bukunya, ini magnetnya, magnet permanennya. Cara penggosokannya, kalau kita mulai dari kiri, dibawa ke kanan, diangkat dulu, dari kiri ke kanan lagi, ya. Jadi harus konstan. Tidak boleh diacak. Itu adalah cara pembuatan magnet dengan cara digosok. Nah, caranya sudah paham anak-anak? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah, di sini ada Alika ya. Dari Alika, Miss bentuknya harus persegi ya, kalau mau buat magnet. Nah, untuk buat magnet itu bentuknya tidak harus persegi ya. Jadi boleh kalian gunakan magnet jarum, atau mungkin ada yang mempunyai besi bentuknya U, bentuknya cakram juga boleh. Ya, tapi pada umumnya kita gunakan yang batang karena lebih mudah ditemukan. Nah, untuk Alika sudah jelas? Sudah? Nah, itu tadi cara pembuatannya. Nah, sekarang kalau kita rubah sebuah besi jadi magnet, otomatis besi tadi akan mempunyai kutub. Ya, ada kutub utara, kutub selatan. Cara penentuan kutubnya juga tidak sembarangan, ada caranya. Ya, diperhatikan dulu untuk caranya. Di sini kalian lihat kutub mana dari magnet permanen yang kalian tempelkan lebih dulu.
Ya, kalau digambar di sini kutub utara ya, N itu kutub utara. Kalau digambar, jadi besinya ini Miss bagi dua bagian dulu. Ada bagian A, bagian B. Ini adalah bagian besi sebelum berubah menjadi magnet. Ya. Nah, kalau misalnya kutub utara magnet permanen itu kalian dekatkan pertama kali pada bagian A, maka nanti bagian A akan menjadi kutub utara. Ya, bagian B jadi selatan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian dekatkan kutub selatan lebih dulu di A, berarti nanti di bagian A akan jadi selatan. Bagian B kebalikannya, jadi utara. Ingat ya, kutub mana yang kalian dekatkan lebih dulu, itu yang akan terjadi pada besi. Sampai di sini sudah jelas, Nana, untuk penentuan kutub pada cara pertama? Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk penentuan kutubnya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya. Nah, itu untuk cara digosok ya. Nah, sebelum Miss lanjutkan, Miss ingin tes dulu ya. Kalau misalnya ada besi, dibagi jadi dua bagian A, bagian B. Kita akan gosok dengan magnet dengan kutub selatan utara. Jadi arahnya itu dari A ke B. Nah, menurut kalian, kira-kira kutub bagian besi B ini akan mempunyai kutub apa setelah digosok dengan magnet permanen? Ada yang tahu? Kira-kira besi bagian B akan mempunyai kutub apa setelah digosok dengan magnet permanen? Baik, dari Jovan, utara. Ya, bagus sekali Jovan ya. Jadi benar ya, jawabannya utara. Ingat ya, kan selatan yang kalian dekatkan terlebih dahulu di bagian A, berarti di sini selatan. Sisanya kebalikannya, jadi utara. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah jelas kita kembali ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan. Cara kedua adalah induksi, artinya didekatkan. Nah, di sini kita perlu 3 bahan. Bahan pertama kita perlu magnet penginduksi. Jadi magnet permanen kita perlukan di sini. Ya. Lalu kedua, kalian perlu bahan ferromagnetik. Mis ambil contohnya besi. Atau baja boleh. Lalu bahan ketiga adalah statif. Statif adalah besi penyangga ini namanya statif. Ya, ini semua namanya statif. Nah, cara pembuatannya, kalian jepitkan magnet permanen bagian atas, ya. Lalu di bagian bawahnya kalian jepitkan besi. Ya. Nah, saat kalian dekatkan magnet penginduksi dengan besi, maka lama-kelamaan besi akan berubah menjadi bahan magnetik. Ya, dia akan berubah menjadi magnet. Cara penentuannya disesuaikan dengan arah kutub magnetnya. Kalau di magnet permanen, bagian atasnya adalah selatan, berarti di bawahnya utara. Nah, untuk besinya juga sama urutannya. Berarti ini S, ini U. Ya. Nah, kalau misalnya dibalik, misalnya yang bagian atas ini adalah utara, ini selatan. Berarti nanti besinya diikuti. Bagian atasnya utara, bagian bawahnya selatan. Ya, jadi arah kutubnya mengikuti arah kutub magnet penginduksi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak, anak-anak? Untuk cara kedua. Sudah paham semua untuk cara kedua? Sudah? Baik, kalau sudah, misalnya lanjutkan ya. Karena kita setelah ini langsung ke kuis. Ya. Nah, selanjutnya cara yang ketiga. Baik, dari sini ada pertanyaan dari Angela ya. Miss, itu didekatkan saja, harus pakai statif ya. Nah, kalau di rumah kalian ada bahan lain, bisa digunakan bahan lain ya. Mungkin kalian ingin gantungkan, boleh.
Tapi paling bagusnya lagi dekatkan dengan statif. Karena kalau magnet didekatkan dengan besi pasti akan tertarik kan? Akan ditarik besinya. Sehingga untuk mencegah besi langsung tertarik oleh magnet, kita gunakan penjepit statif. Karena statif itu adalah bahan yang kokoh. Supaya nanti besinya tidak langsung menempel di magnet. Tujuan kita hanya mendekatkan, bukan menempelkannya. Ya. Untuk Angela, sudah paham? Sudah? Baik, kalau sudah paham, lanjutkan ya. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga, cara terakhir adalah dengan mengalirkan arus listrik. Kalian sudah belajar tentang listrik dinamis. Nah, ini adalah rangkaian listrik searah, ditandai dengan sumber tegangannya berupa baterai. Ingat ya, di sini sumber tegangan ada bagian kutub positif dan negatif. Kalau digambar, kutub positif baterai itu yang menonjol keluar. Yang menonjol ke dalam atau cekung ke dalam itu adalah kutub negatifnya. Kalau kalian gambar dengan rangkaian ya, bagian yang panjang itu kutub positif, yang pendeknya negatif. Ya. Nah, ingat arus listrik itu selalu mengalir dari kutub positif ke negatif. Ya, nah, jadi nanti arah aliran listriknya dari positif mengalir ke negatif nanti. Mengalirnya melewati kawat yang dililitkan pada besi. Nah, jadi percobaan ini memerlukan 3 bahan. Bahan pertama adalah besi, ini besi ya, sebelum dirubah menjadi magnet. Boleh besi, boleh baja. Ya. Besinya ini kita lilitkan dengan kawat atau kabel. Nah, kawatnya nanti dihubungkan ke baterai. Nah, kalau kalian sudah menghubungkan ke baterai, pasti ada arus listrik yang mengalir. Arah aliran arus listriknya dari positif ke negatif. Anak panah ini menunjukkan arah aliran arus listrik ya, karena kawatnya kan dililitkan. Jadi anak panahnya mengikuti. Nah, setelah kalian aliri arus listrik, besi tadi bisa berubah menjadi magnet dengan penentuan arah kutub menggunakan genggaman tangan kanan. Ingat ya, gunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Kalian perhatikan untuk penentuannya, kalian di sini menggunakan 4 jari dan ibu jari. Ya, arah 4 jari kalian itu menentukan arah arus listriknya. Jadi anak panahnya itu arus listrik. Lalu ibu jari itu menentukan arah kutub utara. Ya. Iya, karena kalau kiri nanti beda lagi hasilnya. Nanti kebalikannya kalau kiri ya. Jadi gunakan genggaman tangan kanan. Nah, untuk caranya, diperhatikan ya. Contohkan misalnya ini adalah, anak-anak bisa lihat pointer yang Miss tunjukkan. Jadi misalnya pen ini adalah besi yang dililiti oleh kawat. Ya. Nah, kalau misalnya arah aliran arus listriknya ke bawah, berarti kalian genggam pen tadi ke bawah, 4 jari kalian arahnya ke bawah, mengikuti arah anak panah. Ya. Nah, sekarang ibu jari kalian ke arah kiri Miss. Berarti di sini adalah kutub utara, di kanan adalah kutub selatan. Itu cara penentuannya. Ya. Sampai di sini sudah jelas untuk cara penentuan kutub pada induksi elektromagnetik. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Karena nanti di kuis itu Miss masukkan 2 cara pembuatan magnet, 2 soal ya. Jadi Miss harap kalau ada kesulitan silahkan tanyakan sebelum kita masuk ke kuis. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk penentuan arah kutub dari ketiga cara tadi? Dari Pako sudah jelas? Sudah, Miss. Sudah ya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk cara penentuannya? Ingat gunakan tangan kanan, bukan tangan kiri.
arah kuku kalian atau arah 4 jari kalian itu menunjukkan arah anak panah atau arah dari arusnya. Ibu jari itu menentukan arah kutub utara. Ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, difoto dulu ya untuk induksi elektromagnetiknya. Nanti kita langsung kuis pada pukul 11.15. Jadi 1 menit lagi. Yang sudah selesai foto, silahkan berikan reaksinya. Baik, sudah semua ya. Miss kembali ke slide berikutnya. Anak-anak, apakah perlu memfoto slide sebelumnya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada dan tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan dibuka LMS-nya. Di sana sudah disediakan ya. Untuk kuisnya boleh ya, boleh buka catatan kalian, karena itu pemahaman konsep. Nis. Baik, anak-anak, silakan dibuka LMS-nya. Di sana sudah disediakan kuis ya untuk kalian jawab. Jadi, anak-anak yang mungkin masih bingung, buka LMS-nya. Diklik bagian kemagnetan ya. Di bab kemagnetan. Lalu di sini ada kuis ya, kuis konsep kemagnetan pertemuan 2. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Dan kalau ada soal yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Miss. Alika, bisa dengar suara Miss, nak? Alika? Ya, Miss. Alika belum masuk ke LMS, nak ya? Oh iya, Miss. Saya baru masuk. Baik, silakan mulai dikerjakan ya, karena waktunya terbatas di sini. Elita bisa dengar suara Miss, nak? Elita? Elita bisa dengar suara Miss dengan jelas? Elita, silahkan langsung masuk ke LMS ya, karena di sini Miss periksa Elita belum ada mengerjakan.
Di sini ada pertanyaan dari Alika ya. Miss, utara, U sama N sama ya? Iya. U dan N itu menyatakan utara ya. S menyatakan selatan. Lalu di sini ada pertanyaan dari Jason. Daerah yang berada di luar pengaruh gaya magnet itu apa? Nah, itu kan di soal nomor 2 ya, Nak ya. Di soal nomor 2 ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan medan magnet ya. Medan magnet hampir sama seperti medan listrik. Ini sudah jelaskan medan listrik itu apa. Medan berasal dari kata apa? Kenapa bisa disebut medan listrik? Ya. Nanti dipilih pernyataannya 3 yang benar dari 5. Baik, dari Erika nanti bisa diperbaiki di latihan soal berikutnya ya. Nanti Erika bisa lebih hati-hati dalam menjawab. Boleh ya, untuk anak-anak yang sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Dikumpulkan, lalu langsung keluar nilainya. Tadi Miss lihat sudah banyak yang dapat 100, ada juga yang dapat 80. Nanti kita bahas. Ya, hati-hati baca di nomor 4 dan 5. Di Miss lihat sudah lumayan banyak yang keliru di 4 dan 5 dalam penentuan arah kutubnya. Nah, kalau sudah paham semua untuk konsep
notnya dan juga Miss perhatikan nilainya sudah bagus ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk minggu depan silahkan kalian pelajari PowerPoint yang sudah Miss sediakan, dipelajari dari cara kerja kompas, kemudian kemagnetan bumi, lalu kalian pelajari juga gaya Lorentz nanti ya, dan juga induksi elektromagnetik. Minggu depan kita latihan soal pada hitungan. Ya, jadi minggu depan kita bagi 2 sesi, 30 menit Miss jelaskan materi, 30 menit lagi kita latihan soal. Jadi silakan baca-baca dulu PowerPoint-nya supaya lebih paham. Nah, sampai di sini kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, karena sudah waktunya, kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk hari ini, Kesya bisa bantu Miss pimpin doa, Nak? Kesya? Ya, Mi. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami sama kami belajar fisika. Sekarang kami melanjut ke pelajaran berikutnya. Tuhan mohon tuntun kami agar kami dapat mengerti juga menjalankan dengan baik. Terima kasih juga atas Miss Anik yang telah mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih Kesya. Nah, Nana, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ingat belajar, karena minggu depan kita latihan soal. Ya. Ingat di-download juga PowerPoint-nya. Oke, baik anak-anak, kita ketemu lagi ya. Waktu break kalian sudah habis, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Sebentar kita akan mulai pembelajaran matematika. Sina perhatikan baru 18 siswa yang bergabung ya. Di sini langsung presensi ya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Jeremy. Oke, Alika, apakah sudah hadir? Silakan aktifkan kameranya ya. Selama Misina presensi tolong aktifkan. Mana Alika? Oke. Ya, kamu di atas. Di Misina tuh di atas kamu. Oke, Angie. Oke. Areta, tetap stay open kamera ya. Oke, Areta mana Areta? Areta. Mana Areta? Areta. Halo Areta. Hadir, Miss. Hadir. Open kameranya ya Areta ya. Kristo. Oke. Oke, Kristo hadir. Darren apakah hadir? Darren belum hadir ya? Mana? Hadir. Oh iya. Oke. Ya, Darren. Elita silakan open kameranya. Elita silakan. Atau berikan reaction-nya dulu, Elita. Oke, tidak ada Elita ya. Jason hadir. Mana wajahnya? Open kamera ya. Jason ada, Erika ada, Fabio. Fab? Oke. Fab, ada Fabio? Fabio belum ada. Oke, Gaby. Halo Gaby. Gaby? Silakan Gaby. Berikan reaction-nya. Apakah kamu sudah hadir? Yuk, Gaby. Gaby belum hadir nih. Pako juga belum hadir nih misalnya. Oke, Jovan ada? Halo Jovan. Hadir, Miss. Hadir. Wajahnya mana, Van? Oke, Karsten mana ya? Hadir, Miss. Hadir. Open kameranya Karsten ya. Kezia hadir. Lakesha. Ratu mana ya? Oh iya. Oke. Nico ada? Nishan izin ya. Oh ya, Nishan minggu ini sama minggu depan itu Nishan ada turnamen. Jadi kalau ada guru yang bertanya setiap pembelajaran terakhir Nishan nggak ada ya. Oke, thank you. Kemudian Nishan, Rania hadir, Sevilla hadir, Nara hadir. Nishan lihat di sini Pako, banyak sekali yang hilang nih. Lagi 5 anak loh yang nggak ada nih. Oke. 5 anak. Yang tadi tidak ada adalah Nara ya. Nara dia ada kendala pemadaman.
ya. Wifi-nya nggak bisa. Kemudian Pako nggak ada ya. Pako, terus siapa lagi tadi? Fabio, 3 orang. Nishan, 4. Lagi satu siapa ya tadi? Pako. Lagi satu siapa? Oh, ini udah bergabung lagi satu. Oke ya, baik anak-anak, kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar matematika. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam setiap agenda kegiatan kami hingga sampai saat siang hari ini ya Bapak. Dan pada pembelajaran terakhir ini kami mau belajar matematika bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu kelas 9A, kiranya mereka mampu mengikuti pembelajaran ini dengan baik Tuhan. Juga berkati anak-anak-Mu yang saat ini belum bisa bergabung. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Tuhan, sertailah mereka seperti Engkau menyertai kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Misina mau menginformasikan bahwa minggu depan, ya, karena kita ada presentasi di jam terakhir ya, 2 jam terakhir, berarti setelah istirahat, otomatis pelajaran matematika minggu depan tidak ada. Jadi Misina usahakan hari ini kita lebih cepat dari kelas sebelah ya. Kebetulan juga kalian kemarin materinya pembahasannya lebih banyak dibandingkan dengan kelas yang lain. Oke, langsung saja Misina mau share ya PPT-nya. Kita sudah selesai di ini ya, rumus khusus sebagai akibat kesebangunan ya. Sebentar, Misina lihat dulu. Waduh, soalnya Misina di mana ya kemarin? Oke, ya. Misina review sedikit ya, pada rumus 1 ya, ada 2 jenis rumus ya, yang atas dengan yang di bawah, di mana rumus yang di atas itu dipakai jika diketahui atau ditanya sisi manapun ya. Bisa yang diketahui atau ditanya sisi sampingnya atau sisi yang di tengah ini ya. Nah, tapi kalau misalkan rumus yang kedua ini kita pakai jika diketahui kedua sisi samping ya, seperti cara yang kedua ini. Ya, cara pertama kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Bisa ya? Masih ingat ya anak-anak ya? Begitu juga dengan contoh 1, diketahui sisi samping dan tengah, berarti kita pakai rumus yang atas ya. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua nih kan yang diketahui sisi samping semua ya. Berarti paling gampang kita menggunakan rumus yang ini. Jadi 5 per X sama dengan 6 per 8. Oke, begitu juga dengan contoh yang ketiga. Ya, untuk mencari nilai X, itu berarti kita bisa pakai cara yang kedua cara ini ya. 6 per 9 sama dengan X per 15. Kita hitung nilainya 10. Atau kita pakai cara yang kedua di sini dengan menggunakan yang atas ya, cara yang atas. Hasilnya juga sama 10. Tapi kalau kita mencari nilai Y, karena diketahui yang tengah, kita harus pakai rumus yang pertama. Tidak boleh 6 per 9 sama dengan Y per 20, nggak boleh. Harus tambahkan bagian bawahnya. 6 per 6 tambah 9 sama dengan Y per 20 ya, seperti itu ya. Oke, coba Misina berikan contoh yang ke berapa jadinya nih ya, untuk mengingat aja contoh yang keempat. Kita lihat contoh keempat. Oh, ini belum ya. Kuisnya kan cuma sampai yang kemarin Misina share di grup ya. Yang Misina share di grup itu saja materinya. Oke, Misina kasih 1 contoh soal. Aduh, gambarnya sedikit jelek nih. Nah, aduh ini harusnya sejajar ya. Nah, ini sejajar. Sebentar. Jadi ini syaratnya supaya kita bisa menggunakan rumus yang tadi, jadi harus ada garis yang sejajar ya. Anggap aja ini sejajar dengan ini ya. Nah, ini sejajar dengan ini. Ya, ini sejajar. Oke, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ya, di mana ini panjangnya 24 cm, ini 20 cm, yang ini ya.
kemudian ini 25 cm. Yang ditanyakan adalah EC berapa? Oke, silahkan anak-anak. Kalian boleh foto rumusnya ini ya supaya kalian bisa mengerjakan contoh yang keempat. Silakan boleh difoto. Sudah? Oke, kalau sudah silakan coba kerjakan contoh yang keempat nih. Nanti ada contoh yang kelima ya dengan variasi gambar. Oke, silakan contoh 4. Yang sudah boleh tuliskan di kolom chat ya. Ini gambarnya Misina putar ke kiri sehingga runcingnya ada di sini dia. Runcingnya ada di sini. Ingat garis sejajar itu ya di depannya adalah runcing. Runcingnya itu posisinya di depan garis sejajar ya. Jadi runcingnya bukan C atau B tetapi A. Runcing itu maksudnya ujung atasnya ini ya. Oke. Oke, silakan. Yang sudah boleh tuliskan di kolom chat. Oke, boleh Misina minta tolong Niko, silakan open audionya Niko. Persamaannya kayak gimana? Persamaannya gimana? Coba. Yang lain perhatikan. Niko X plus 24 per 24 sama bentar dulu. dengan 2. Coba, sorry. X plus 24 per 24. Oke, sama dengan 25 per 20. Ya. Boleh ya. Nah, 25 per 20. Ini Niko ambilnya dari dari sisi ini ya. Kalau dia balik ya. Jadi A plus B sama per B gitu ya Niko ya. Sama dengan Ya, F per E gitu. Jadi dibalik sama Niko nggak apa-apa. Yang penting kalian konsisten. Ya. Oke, lanjut Niko. Ini disederhanain. Terus, ya, 5 per 4. 5 per 4. Terus? Saya kali 4x plus 96. Oke, gini dulu ya. 4 plus 24. Dikali sama dengan 24 dikali 5 gitu? Iya. 24 dikali 5. Boleh. Dibuka kurung. Niko kali. Iya. Ya, 4x ditambah. Nih. 96. Sama dengan? 120. 120. Terus 4x sama dengan? 96-nya pindah. Ya, 120 dikurangi 96. 4x-nya berapa? 24. 24. Jadi x-nya sama dengan? 24 bagi 4, 6. Ya, x sama dengan 6. Ya, betul sekali. X-nya adalah 6 cm. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik. Nah, kita masuk ke contoh yang ini keempat ya. Berarti Misina rubah ini jadi contoh 5. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini diketahui AB itu sama dengan BC ya. Sama dengan CD. Jadi ini sama dengan ini panjangnya ya. Yang menjadi pertanyaan adalah BF-nya berapa? Kira-kira ada yang bisa mengerjakan ini enggak? Pernah mengerjakan soal seperti ini enggak? Ini soal pernah keluar di UN ya, waktu masih ada UN. Oke, silakan adakah yang bisa menjawab soal ini? Misina tunggu atau kita langsung bahas? Bagaimana? Yang setuju dibahas? Yang setuju dibahas? Yang lain dikerjakan. Oke, bagaimana? Hanya 2 orang aja yang setuju dibahas. Berarti yang lain harusnya bisa. 3 orang. Yang lain bagaimana? Paham nggak? Kita bahas? Oke. Bahas aja, Miss. Saya dulu pernah tapi lupa. Wow. Oke. Ya, coba kalian perhatikan. Kalau kita ingin mencari panjang BF, berarti kita tujuannya adalah membentuk dia seperti ini ya, gambarnya ya. Atau seperti ini, ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, di sini ada garis yang sejajar ya, ini dan ini atau ini dan ini nanti sejajar. Nah, berarti ada garis yang kita perpanjang.
Ya. Ada garis yang kita perpanjang supaya nanti bentuk gambarnya itu seperti gambar yang tadi. Ya, 2 bangun segitiga yang kongruen. Nah, Miss Ina mau perpanjang garis AB sepanjang apa? Sepanjang AB juga, ya. Atau sejajar sama CD. Karena AB itu sejajar CD ya. Oke. Miss Ina perpanjang. Nah, kemudian ED juga Miss Ina perpanjang nih. Nah, sehingga ini juga sejajar dengan ini ya. Ini sejajar ya, karena Miss Ina perpanjang sejajar. Dan ukurannya juga sama. Ya, sejajar dengan ini. Oke, karena ini sama dengan ini, otomatis, nah ini Miss Ina kasih nama G ya, karena terakhir F. Oke, berarti karena BC itu adalah 18, ini kan 18 ya. BC 18. Kemudian CD juga 18. Ya. Sehingga panjang BG juga 18 cm ya. Sekarang DG berapa anak-anak? DG 18 juga ya. DG 18 juga. Oke. Nah, sehingga kalian perhatikan, sekarang perhatikan. Ya, jadi cukup perhatikan segitiga AEG. AEG ya. AEG. Nah, coba kalau Miss Ina pisah, dia gambarnya jadinya begini. Nah, kalau Miss Ina pisah di sini ya. Ini B, ini dia sejajar dengan ini ya. Kemudian ini A, ini E, ini F, ini G. Nah, kalau ini 18, ini juga 18 ya. BG 18. Kemudian yang ditanya adalah BF. EG berapa anak-anak? EG berapa? EG. EG 30 ya. 30 itu dari 18 ditambah 12. Berarti ini 30. Nah, kalau sekarang gambarnya seperti ini, kalian bisa menentukan panjang BF-nya? Bisa ya? Oke, kalau bisa silahkan kalian tentukan BF-nya berapa. Nah, setelah kita perpanjang, kita cukup perhatikan segitiga AEG, sehingga gambarnya seperti ini. Silahkan yang sudah tuliskan di kolom chat. Ya. Audionya Angie. Silahkan persamaannya seperti apa jadinya. Coba persamaannya seperti apa? Yuk. Terus saya 18 ya per 18 tambah 18 sama dengan X per 30 ya, terus ditambah 18 per 36 terus X per 30 terus kali silang 36 per X 36X sama dengan 540. Berapa? 540. Terus X-nya sama dengan 540 bagi 36 sama dengan 15 cm. Oke. Atau bisa juga kalian sederhanakan dari sini ya. Bisa juga 18 per 36 sama dengan X per 30. Ini dicoret-coret, dapat 1, ini dapat 2 ya. Jadi 2X sama dengan 30, sehingga X-nya sama dengan 30 bagi 2. X-nya sama dengan 15. Itu juga boleh ya. Atau. Oke. Ya, betul Angie. Silakan yang lainnya, apakah ada pertanyaan? BG-nya, iya. Oh iya, BG-nya kan memang 18, Niko. Oh cari... Tadi cara dapat BG 18. Oh, BG ya. Memang Miss Ina perpanjang dia ya. Perpanjang ini sejajar dengan CD ya. Jadi panjangnya 18 gitu. Dan ini juga sama dengan ini. Ya. Jadi dia sehingga membentuk jajaran genjang. Jadi BG itu diperpanjang sejajar dengan CD. Ya. Supaya nanti ED-nya juga bisa diperpanjang gitu. Diperpanjang dan nanti akan ketemu titiknya di G. Seperti itu ya, Niko ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak?
Jika tidak, Miss Ina akan lanjutkan ke rumus yang kedua. Nah, ini rumus yang paling sederhana ya. Nah, kalau ada garis yang sejajar seperti ini, kemudian kalian buat garis, 2 garis yang sejajar, terus ujung-ujungnya kalian silang ya, kalian hubungkan satu ke sini, satu ke sini. Nah, kedua segitiga yang terbentuk itu akan sebangun. Ya, nah sebangun, tetapi sisi mana dengan sisi mana yang bersesuaian itu yang harus kalian perhatikan. Ya, nah kalau S sudah pasti bersesuaian dengan R. Ya, ini sudah pasti bersesuaian dengan R. Kemudian P itu tidak dengan X, tetapi P itu dengan Q, anak-anak. Ya, P dengan Q. Jadi sisi ini bersesuaian dengan ini. Ya, bukan dengan yang ini ya. Nah, sedangkan yang Y ya ini bersesuaian dengan ini. Ya, sehingga persamaannya bisa dibuat. Ya, S bersesuaian dengan R, P dengan Q, Y dengan X. Bisa dipahami? Ya, 3 sisi, 3 persamaan yang ada. Nanti tergantung dalam soal, kalau diketahui 2, ya kita cukup menggunakan pilih 2 persamaan saja. Nah, coba kalian cari contohnya dari contoh ini. Perhatikan gambar berikut, tentukan panjang DE. Silahkan kamu cari panjang DE, misalkan di sini adalah X ya. Misalkan di sini adalah X. Oke, silahkan, gampang banget ya. Sebenarnya tanpa rumus ini pun bisa karena angkanya sederhana ya. Rumus ini ada supaya nanti kalau angkanya susah, misalkan desimal seperti itu ya, biar kalian bisa menghitungnya. Oke. Jason 2. Jason jawabannya 2, masih salah Jason. Oke, Sevilla betul, Jovan betul. Nggak mungkin ya, logikanya gini, ini gambarnya lebih besar, otomatis pasti panjangnya lebih panjang dari 6 gitu ya. Ya, Jerome, betul. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa selesai ya. Coba kamu pakai persamaan ya. Walaupun mungkin kamu ngerjainnya langsung ketemu jawabannya, tetapi karena kita di sini belajar kesebangunan, pakai rumus kesebangunan. Coba persamaannya gimana? 6 per X sama dengan 8 per 24. Terus? Terus itu apa namanya, 8 sama 24-nya dikecilin. Jadi 8-nya itu ya isarain 8-nya 1, 24-nya dibagi 8 sama dengan 3. Oke, terus? Jadi X sama dengan itu apa namanya, 6 kali 3. Hasilnya 6 kali 3. 18. Ya, 18 cm ya. 18 cm. Jadi sisi yang bersesuaian ini berbanding ini, ini berbanding ini sama dengan ini banding ini. Atau 8 biar menjadi 24 kan 8 kali 3 ya. Otomatis 6 juga dikali 3, hasilnya adalah 18. Seperti itu ya. Oke, tidak terlalu susah. Thank you, Kristo. Ya, kita akan lanjutkan. Atau sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Semua sudah paham? Bisa berikan reaction-nya yang sudah paham? Paham ya? Fabio, apakah sudah ada di situ, Fabio? Pako, ya, tadi Pako juga terlambat masuk. Pako, Fabio bisa berikan reaction-nya? Oke, Fabio. Halo, Fabio. Nara. Nara sudah nyala lagi listriknya? Belum. Belum. Terus ini pakai apa? Pakai kuota berarti? Iya. Oh, oke ya. Baik. Kita lanjut ke rumus yang ketiga. Nah, ini rumusnya kelihatan mirip-mirip gitu ya. Tapi nanti misalnya akan ajarkan dengan apa namanya, konsep air mancur gitu ya. Nah, di sini diberikan segitiga ya. Segitiganya itu siku-siku, segitiga yang besar ya. Segitiga A, B, C, siku-siku di B. Kemudian dari titik B, Misina tarik garis tegak lurus dengan AC dan Misina kasih nama titik D.
Ya, jadi gambar ini ya, kalau gambarnya seperti ini siku-siku dan ini siku-siku, kita bisa pergunakan rumus ini untuk mencari sisi-sisinya. Ya. Nah, untuk mempermudah gambarnya misalnya akan pisah ya. Untuk biar konsepnya kalian lebih paham. Nah, ini siku-siku, juga siku-siku. Oke, bisa kalian baca rumusnya di situ. Aduh, maaf agak miring. Apa ya? Agak miring ya. C, B, A, D. Oke ya. Nah, di sini biasanya tiga sisi yang sering ditanyakan ya. Sebentar, sini kasih pen dulu. Nah, coba kalau yang ditanya adalah panjang BD, perhatikan ini bukan rumus Pitagoras. Kalau Pitagoras itu kan gini ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini Pitagoras. Berarti A-nya sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat. Ini beda, lihat ini dikali. Dan ini pun tidak dikuadratkan. Ya. Kalau kita ingin mencari panjang BC, BC itu kan sisinya ini ya. Nah, yang dekat dengan BC itu adalah CD. Berarti CD kita kalikan dengan CA. Jadi kalau mencari panjang BC, akar CD dikali CA. Jadi airnya mancurnya ke sini. Terus kita kalikan ya. Nah, kalau ingin mencari panjang BD, BD itu adalah yang di tengah ya. Nah, sisi yang di tengah airnya mancur ke kiri dan ke kanan ya. Jadi BD itu sama dengan akar BC dikali BA. Jadi ini dikali ini. Tapi kalau kita ingin mencari BA, BA itu kan yang ini ya. Ini BA. BA itu dekat dengan sisi AD. Berarti AD kita kalikan dengan AC. Ya. Jadi BA sama dengan akar AD dikali AC. Oke. Coba khusus untuk yang pertama, rumus 1 dan 3 ya, perhatikan BC dekat dengan CD. Berarti ini dikali ini. Berbeda dengan BA ya. Jadi jangan kalian pakai rumus yang panjangnya ini. Jadi kalau mencari BA baru pakai AD kali AC seperti itu. Ya, kalau yang tengah gampang, yang tengah ini airnya mancur ke kiri dan ke kanan. Jadi dikalikan gitu. Ya, sisi ini dikali sisi ini. Oke, sampai di sini dulu konsep untuk menghafalkan rumus ini ya. Jadi tidak perlu dihafalkan ABCD-nya ya. Jadi konsepnya saja. Nanti kalau ada angkanya, cukup masukkan angkanya saja, nggak usah tulis BC sama dengan, nggak usah. Ya, langsung masukkan aja sisi apa yang ditanyakan, BC. Berarti BC sama dengan akar berapa? Misalkan 4 dikali 9, seperti itu terus diakarkan. Seperti itu. Oke, konsep ini yang sudah paham boleh berikan reaction-nya. Biar Miss Ina bisa lanjut ke contoh soalnya. Paham ya? Gambarnya itu yang kamu perhatikan, konsepnya. Ya, oke, lumayan ya. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama ya. Diketahui segitiga PQR. Perhatikan, walaupun di sini gambarnya kelihatan tidak siku-siku, tapi kalau udah keterangannya siku-siku, pasti siku-siku. Ya, karena ini adalah bangun datar ya, dimensi 2. Ya, kemudian dari titik R, misalnya tarik garis sejajar sehingga, nah, ini gambarnya sama dengan ini ya, cuman dia ukurannya berbeda. Ya. Kemudian yang diketahui adalah panjang PS dan SQ. Ya, yang ditanyakan adalah QR. Nah, QR berapa? Oke. Kalau kita ingin mencari panjang QR, yang dekat dengan QR adalah sisi yang mana, anak-anak? Sisi yang mana? Berarti rumusnya bagaimana? Kalau kita pakai konsep yang tadi. QR sama dengan, ayo rumusnya jadinya gimana? Akar, airnya mancur kemana? Ayo, silakan tulis di kolom chat. Coba perhatikan ini konsepnya. Ini nggak mungkin menggunakan rumus yang kedua ya, pasti rumus 1 dan 3.
Berarti berapa? Akar berapa kali berapa? Iya. Kesha bilang QS dikali SP. Benar nggak? Masih kurang tepat. Iya, yang benar Sevilla. Coba. QS dikali, airnya jadinya kan kalau ditanya sisi yang ini, berarti airnya mancur ke sini. Ya, sorry. Ini kan. Ya nggak? Gimana? Ngerti? Masih bingung? Kesha, gimana Kesha? Ngerti Kesha? Karena yang ditanya sisi yang ini. Gimana Kesha? Biar konsepnya kamu nggak salah. Ngerti Miss tadi? Oke, siap ya. Tadi kurang teliti. Nah, kita tinggal masukkan sekarang. Berarti 8 kita kalikan dengan 8 ditambah 42 ya. Berarti berapa? 50. Nah, ini hasilnya berapa nih? 8 kali 50 berapa anak-anak? 8 kali 50? 400 ya, 400 sehingga kalau diakarkan panjangnya 20. Jadi ini X-nya sama dengan 20 cm. Bisa ya? Nanti kalau misalkan yang ditanya PR, kalau ditanya PR berarti PS dikali PQ. Gitu. Coba sekalian aja ya. Sekarang Miss Ina tanya ya. Coba kalian sekarang cari panjang PR. PR berapa? Silahkan dihitung. Kalau hasilnya masih dalam bentuk akar, biarkan dalam bentuk akar. Silahkan PR berapa? Tulis di kolom chat. Di sini belum hitung nih. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, yang sudah boleh tuliskan di kolom chat ya. Ya. Berapa? Kalau nggak bisa diakarkan, biarkan aja dong. Atau kan misalnya udah ajarkan kalian bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Silakan. Ya. Gimana, anak-anak? Oke, Sevilla. Coba dicek lagi ya Sevilla ya perkaliannya. Bagaimana yang lainnya? Keja. Masih kurang. Coba sebelum diakar hasilnya berapa Kesya ketemunya tadi Kesya? Coba tuliskan sebelum kamu sederhanakan. Karena hasilnya beda sama Miss. Masih kurang tepat Kes. Sevilla ya betul, tapi hasil akarnya berapa? Berapa akar berapa? Yang lainnya silakan ya.
Ya, Jovan, betul. Berarti Jovan masih ingat ya materi semester 1. Wah, ini Kristo ketemunya desimal nih. Jangan jadikan desimal, Kristo. Itu kamu desimal, kamu pakai kalkulator. Ya, Kristo. Ya, jadikan dia berapa akar berapa. Jangan jadikan desimal. G Ratu PS dikali PQ. Hasilnya salah. Coba kamu kalikan. PS-nya berapa? PQ-nya berapa? Ayo. Ya, Kristo diakarkan ya, Kristo ya. Udah betul, tinggal diakarkan. Oke, biar tidak terlalu lama. Akar. Akar 42. Ya, 42 kali 50. Ya, akar 2100. 10.000. 2100. 2100. Terus kalau kita buat akarnya jadi berapa? Jadi akar 100 kali 21. Iya, akar 100 dikali 21 ya. Jadinya akar 100 itu 10, akar 21 tetap 21. 21 bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya? Enggak. Nggak, oke. Berarti panjangnya adalah 10 akar 21. Oke, thank you Jovan. Terakhir, kita mau cari panjang PS. Silahkan cari panjang PS berapa? Yuk, PS itu berarti yang tengah. Airnya mancur ke kiri dengan ke kanan. Kalikan. Oke, silakan tulis di kolom chat. Oh, udah ada. Sampai akar yang paling sederhana ya. Oke, Gek Ratu, silakan. Oh, PS-nya, iya PS-nya 42, NG. Sorry, RS ya, sorry. RS, ya. Yeah. Thank you yang ngingetin. Di sini R, di sini baca P. RS ya, RS. RS. Ya, Kesya betul, Niko betul. Udah ngerti ya? Satu soal bisa kalian hitung ketiga panjang sisinya. Ya, Kristo, diakarkan Kristo. Hasil bentuk sederhananya berapa? Jadi caranya mengakarkan itu, coba kamu bilangan itu kamu bagi dengan bilangan kuadrat, ya, supaya bisa diakarkan. Salah satunya harus bilangan kuadrat. Oke? Lanjut ya. Oke, Kesya. Silahkan Kesya, jawab RS berapa? Berapa kali berapa Kesya? RS 42 kali 8. Ya, 42 kali 8. Hasilnya berapa? Kar? 336. Terus, berapa kali berapa? 336. 16 kali 21. 16 kali 21. Hasilnya? 4 akar 21. Iya, 4 akar 21. Oke, baik. Betul sekali, Kesya. Terima kasih. Yang lainnya bagaimana? Bisa? Bisa ya? Oke. Baik. Nah, di sini ada satu contoh lagi nih. Pada gambar tersebut, panjang KM adalah... Oh, ini gampang sekali. KM berapa? Yuk, langsung dijawab dah.
KM, silakan dihitung. Untuk soal yang ini. KM berapa? Cepet ya, ini gampang nih. Airnya mancurnya kemana nih? Lihat, KM itu sisinya ini. Nah, sisi di garis miring itu yang dekat dengan KM yang mana? Apakah KN atau NL? Silakan. Biar kita tidak ketinggalan dengan kelas sebelah, nanti minggu depan kita tidak ada pembelajaran di hari Jumatnya. Oke ya, tolong diperhatikan ya. KM ya, mencari KM ini ya. Berarti ini kita kalikan dengan ini ya. Jadi KM sama dengan akar, berarti 15 kita kalikan dengan 15 tambah 10. Jadi 25 ya. Langsung aja 15 sama 25 yang bisa diakarkan adalah 25 ya. Berarti 5 akar 15. Jadi 5 akar 15 cm. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya? Oke, yang paham dengan rumus yang kedua ini siapa? Sebelum Sina lanjutkan ke rumus yang ketiga. Rumus ketiga nih ya. Rumus ketiga, benar. Yang paham? Oke, tidak terlalu susah ya. Yang penting tahu konsep air mancur yang sudah Sina ajarkan tadi. Makanya kalian tidak bingung ya pakai rumus yang mana gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke rumus yang keempat. Ini juga gampang karena sudah diketahui rumusnya ya. Oke, perhatikan rumus yang keempat. Kalau ada ini gambar apa nih? Trapesium ya. Trapesiumnya sembarang karena kiri kanannya tidak siku-siku ya. Atau tidak seimbang gitu ya. Oke. Jika ingin mencari panjang EF, biasanya itu yang ditanya adalah panjang EF ya. Misalkan ini A, B, ya. C, C-nya ini ya. Gimana ya? C, D, E gitu ya. Atau C, D, E. Bolehlah gini ya. Nah, kalau kita ingin mencari panjang B, ya, atau EF. Ya. Rumusnya adalah ini. Perhatikan. EF. EF berarti itu D ya. Cara mencari adalah AE yang ini. AE kita kalikan dengan CD. Jadi disilang dia. Ini dikali ini ditambah ED dikali AB. Dibagi panjang sisi ini. Ya. AE ditambah DE. Gitu ya. Paham anak-anak dengan rumusnya? Coba Sina ganti aja ya. Coba dipahami dulu. Ini berlaku juga untuk sisi yang kanan juga ya. Kalau sisi yang kanan berarti kalau mencari EF, Sina buatkan dua rumus saja ya. Nah, atau bisa juga kalau yang diketahui sisi yang kanan berarti EF itu sama dengan CF. Ya, CF berarti disilang gini ya. Ini dikali panjang ini dikali AB ya ditambah BF dikali CD ya. CD per sama berarti BF ditambah atau CF ditambah BF. Ya. Kalau ini diketahui sisi sebelah kanan. Kalau sisi sebelah kiri. Jadi dia seperti disilang ya. AE dikali CD ditambah DE dikali AB ya sama dengan ini. Begitu juga dengan yang ini. Ya, CF dikali AB ditambah BF dikali CD dibagi CF tambah BF atau BC. Oke, yang paham dengan rumus ini bisa silakan berikan reaction-nya. Paling tidak kalian nangkap, oh konsepnya gitu. Paham ya rumusnya ya? Sudah ada rumus kok ya. Jadi ini boleh dibolak-balik ya. Boleh AE-nya dulu dikalikan CD, boleh ED-nya dulu dikalikan AB, boleh yang mana aja boleh. Ya. Oke, kalau sudah kita lihat contoh 1 ya. Oke ya.
contoh 1. Dari soal berikut ini tentukan panjang EF ya. Berarti EF, di sini bahas langsung ya anak-anak ya, supaya pas waktunya. Ya. Jadi ditanya EF dan diketahui sisi samping kiri. Jadi kita mulai dari ini boleh dulu ya. Jadi 4 dikali berapa anak-anak? 4 kali berapa? Ayo. 4 kali 28 ya. 4 dikali 28. Jadi seperti silang gitu. 28 ditambah 9 kita kalikan dengan 15. Per sisi yang ini dijumlah. 4 ditambah 9. 4 kali 28 itu adalah 112 ya. Ditambah 9 dikali 15, 135. Per 4 tambah 9, 13. Oke, sama dengan ini kita jumlahkan. Hasilnya 247. Dibagi 13 ya. Hasilnya adalah 19. 19. Jadi panjang EF ya. EF itu sama dengan 19 cm. Oke? Bisa? Bisa dipahami? Yang bisa berikan reaction-nya? Oke, misalnya hanya kasih satu contoh soal aja ya, gampang ya. Jadi nanti kalian tinggal hafalkan rumusnya, konsepnya. Ya. Sebenarnya konsep aja sih, rumusnya nggak usah dihafal ya. Ini dikali ini dikali ini per ini gitu ya, dijumlahin. Oke, nah yang terakhir ini lebih gampang lagi nih. Nah, jika diberikan sebuah trapesium di mana E itu adalah, perhatikan baik-baik, syaratnya adalah E dan F itu adalah titik tengah, di mana E itu titik tengah dari AC ya. Jadi AE itu sama dengan EC. Jadi E itu titik tengah dari panjang AC dan F titik tengah diagonal BD atau garis BD. Jadi ada di F. Kemudian kita hubungkan nih EF-nya ya. Yang ditanya EF biasanya untuk mencari panjang EF, misalnya kasih rumus singkatnya, tinggal kamu jumlahkan sisi kalian kurangi sisi-sisi sejajarnya. Sisi-sisi sejajar adalah AB dengan CD. Ya, jadi AB, sisi yang AB kan lebih panjang. Jadi AB dikurangi CD per 2 karena dia diagonalnya titik tengahnya ya. EF itu titik tengah dari diagonal AC dan BD. Bisa? Tinggal dikurangi aja. Berarti contoh ini bisa kalian hitung panjang EF-nya berapa? Oke, ini ada pertanyaan ya. Miss, PPT materi ini kapan dikirim? Ya, nanti setelah kuis ya, karena ini kan belum ada kuisnya ya. Jadi setelah kuis saja ya. Karena kelas sebelah belum selesai ini mereka. Kalian lebih dulu selesainya. Oke. Kristo, Sevilla, Angie, Kesha, ya, betul? Oke, Misina punya waktu lagi 2 menit. Betul ya? Bisa ya? Jadi tinggal dikurangi aja, langsung Misina bahas ya. Jadi mencari panjang EF, kita kurangi sisi sejajarnya, panjangnya. Jadi EF sama dengan sisi sejajar yang lebih panjang 18 dikurangi 12 ya. Dibagi 2. Udah gampang banget ya. 6 dibagi 2. 3 cm. Sebenarnya ada cara panjangnya tetapi dengan menggunakan konsep kesebangunan ya. Itu lebih panjang caranya ya. Ini ada rumus yang pendek kenapa kita tidak pakai yang ini ya. Tapi nanti kalau ada waktu, Misina akan ajarkan bagaimana sih sebenarnya mencari EF dengan menggunakan konsep kesebangunan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah anak-anak? Berarti materi kita sudah selesai di bab 1, tinggal dilakukan penilaian. Pertama, Senin Misina akan buat kuis, kemudian Rabu kita ada guru tamu, Jumat kita tidak ada pembelajaran karena diambil untuk presentasi TD Live. Minggu depannya lagi baru kita ketemu dalam kondisi PTM. Ya, nanti jatahnya kelas 9, 2 minggu lagi untuk PTM ya. Miss, materi untuk kuis itu sesuai PPT yang Miss kirim di grup kan? Ya, itu materinya ya. Itu materinya. Oke, kalian pelajari latihan-latihan soalnya ya. Konsepnya.
Konsep kekongruenan dan kesebangunan itu nanti pasti akan keluar. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Bisa stop share ya. Oke. Jika tidak ada, ya, bisa akan akhiri. Oke ya, Miss harap semuanya bisa mengikuti. Dan yang tidak lengkap tadi mengikuti, silahkan boleh lihat di YouTube. Dan terutama Miss pesan, silahkan persiapkan dengan baik doing kalian bersama kelompok atau kalian secara individu. Kalau ada kendala, silahkan boleh chat Miss Rina atau Mr. Niko juga boleh, karena di sini materinya lebih ke Mr. Niko. Ya, sebagian besar banyak menggunakan membuat proyeknya itu dari pembelajaran IPA, ya. Boleh tanya ke Mr. Niko langsung ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Miss akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini, Bapa. Kami sudah menyelesaikan tugas kami sebagai guru maupun sebagai siswa, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Kiranya Engkau berkati apapun yang kami terima sepanjang hari ini ya Bapa. TD Live ataupun pembelajaran yang sudah kami lalui Tuhan yang memberkati. Semoga kedepannya kami dapat melakukan yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Apapun yang kami lakukan, dimanapun Tuhan senantiasa selalu jaga. Tuhan lindungi kami dengan kesehatan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Silahkan live. Selamat weekend. Tuhan Yesus memberkati.